Pengantar pengembangan sumber daya air. Bab 1. Dasar dan pengembangan sumber daya air. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital, baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Pendahuluan. Sebagai sumber daya alam, maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Kebijakan PSDA. Strategi struktural lainnya adalah pemerintah menyusun peraturan presiden tentang kebijakan nasional sumber daya air, menyusun peraturan presiden tentang penguatan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sistem hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (PSIH 3) di tingkat nasional, dan menyusun kebijakan indeks ketahanan air nasional. Air merupakan sumber daya alam yang terbatas. Ketersediaan air di dunia ini terbatas. Luas permukaan air di permukaan bumi ini sebesar 71%, sedangkan daratan luasnya hanya 29%. Keseluruhan lingkungan air ini karena merupakan satu kesatuan lingkungan dan sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Dasar pengembangan sumber daya air. Peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Sumber Daya Alam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa yang termasuk dalam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Sumber-sumber air. Diketahui bahwa sumber air merupakan komponen penting untuk penyediaan air bersih karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Wujud dan sifat air. Keberadaan air di muka bumi dapat berwujud sebagai uap air, awan, air hujan, air laut, salju, air permukaan, mata air sungai, air danau, air rawa, dan air tanah. Pengembangan sumber daya air. Pendahuluan. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia. Sebagai sumber daya alam, maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Selain keberadaan air di bumi terbatas, sebenarnya penyebarannya di muka air di bumi ini juga tidak merata. Seperti daerah kering dan gurun pasir, jumlah air lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air di daerah hutan hujan tropis, seperti di daerah hutan. Selain tidak merata dari sisi lokasi atau spasial, dipandang dari segi temporal atau penyebaran waktu selama 1 tahun juga tidak merata. Sebagai contoh, di daerah yang beriklim musim tropis akan mengalami 2 musim dalam setahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada daerah ini, selama musim penghujan akan terjadi hari hujan yang cukup banyak dalam sebulan sehingga musim hujan memberikan air. Sebaliknya, selama musim kemarau akan jarang terjadi hujan atau bahkan tidak pernah terjadi hujan dalam sebulan sehingga tidak cukup tersedia air di wilayah musim kemarau ini terjadi kekurangan air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air. Konsep kebijakan. Sumber daya air sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup dan dapat mempengaruhi PDB suatu negara. Indonesia yang diproyeksikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, akan menjadi negara peringkat kelima PDB dunia pada tahun 2045 pun berkomitmen dalam menjaga sumber daya tersebut, salah satunya agar capaian PDB bisa maksimal di tahun 2045. Pemerintah dengan serius melakukan berbagai upaya pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketahanan air nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah pun telah menetapkan beberapa target terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan tahun 2024 antara lain, 100% perumahan dengan akses air minum yang layak, 30% hunian dengan akses air minum perpipaan, peningkatan kapasitas sumber daya air nasional sekitar 2,3 miliar meter kubik, dan pasokan air irigasi berkelanjutan dari waduk sekitar 355,8 ribu hektar.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dari waktu ke waktu menurut side event The Asia International Water Week, AIWW. Konsep strategi. Salah satu strategi struktural yang dilakukan pemerintah dalam menjaga ketahanan air nasional adalah terdapat 4 rancangan peraturan pemerintah yang bersumber dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air tentang penyediaan air minum, sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, dan irigasi. Selain itu, pemerintah juga membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah badan koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air, serta mengkoordinasikan pengambilan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengelolaan sumber daya air. Strategi struktural lainnya adalah pemerintah menyusun peraturan presiden tentang kebijakan nasional sumber daya air, menyusun peraturan presiden tentang penguatan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sistem hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (PSIH 3) di tingkat nasional, dan menyusun kebijakan indeks ketahanan air nasional. Air merupakan sumber daya alam yang terbatas. Pertama, ketersediaan air di dunia terbatas. Luas permukaan air di permukaan bumi ini sebesar 71%, sedangkan daratan luasnya hanya 29%. Kedua, volume air selalu sama dalam berbagai wujud. Volume seluruhnya mencapai 1.400.000.000 kilometer kubik, lebih kurang 97% merupakan air laut, air asin, yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan manusia. Ketiga, volume air tawar. 3% dari volume sisanya terdiri dari 2% berupa gunung-gunung es di kedua kutub bumi, 0,75% merupakan air tawar. Keempat, keberadaan air. Air tawar yang mendukung kehidupan makhluk hidup berada di darat baik berupa mata air sungai, danau, maupun air tanah, dan selebihnya adalah berupa uap air. Kelima, peringatan. Bertambah jumlah penduduk, membuat semakin banyak air juga yang dibutuhkan, sedangkan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan jumlahnya cukup terbatas. Sumber-sumber air. 1. Air laut. Air ini sifatnya asin karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl dalam air laut 3,5%. Dengan keadaan ini maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum. 2. Air hujan. Air hujan juga mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun reservoir. Air hujan juga mempunyai sifat lunak. 3. Air permukaan. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang kayu, daun, kotoran industri, dan lainnya. 4. Air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah tanah di dalam zona jenuh di mana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. 5. Mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah dengan hampir tidak dipengaruhi oleh musim, sedangkan kualitasnya sama dengan air dalam. Wujud dan sifat air. Pertama, wujud air. Keberadaan air di muka bumi dapat berwujud sebagai uap air, awan, air hujan, air laut, salju, air permukaan, mata air sungai, air danau, air rawa, dan air tanah. Air mempunyai rumus kimia H2O. Air adalah zat pelarut yang banyak diperlukan untuk melarutkan sebagai senyawa kimia maupun zat lainnya yang ingin diencerkan. Selain itu air juga dapat dinamakan pelarut universal karena hampir semua zat dapat larut dalam air. Kedua, sifat air. Air merupakan jenis benda yang sangat mudah untuk berpindah. Hal ini karena air merupakan benda cair. Benda cair juga sangat diidentikan dengan air. Benda-benda cair memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh benda padat maupun benda gas. Hal ini juga sangat melekat pada air yang disebut dengan sifat-sifat air. Terima kasih.